Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di Suluh TV bersama saya Muhammad Roni. Sama-sama kita mengharapkan bahwa kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan saudara-saudara dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Dalam pertemuan kita kali ini, saya akan membicarakan satu sejarah yang tidak lepas daripada sejarah Islam, terutama di Aceh. Tapi hal ini pembahasannya lebih spesifik kepada satu lembaga istimewa. Di Aceh itu setiap desa itu ada namanya TPG atau dengan kepanjangannya Tuha Put Gampung. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih seperti ini. Saya hanya bisa menerjemahkan menurut saya pribadi. Tuha Put Gampung itu berarti 4 orang yang dituakan. Maksud yang dituakan di sini adalah orang yang paham, orang yang berilmu, dan orang yang mampu mengurusi berbagai masalah yang terjadi di desa atau di kampung, khususnya di Aceh. Mungkin kalau dulu seluruh Indonesia mungkin ada istilahnya LMD atau LKMD. Jadi kalau sekarang itu tidak ada lagi LMD atau LKMD, yang ada sekarang itu adalah lembaga Tuha Put Gampung. Nah, posisi Tuha Put Gampung ini persis sama, walaupun tidak 100%, tapi hampir sama kinerjanya seperti DPR atau MPR di badan pemerintahan. Nah, berhubung tidak adanya MPR atau DPR di desa, jadi dibentuk satu lembaga istimewa yaitu Tuha Put Gampung. Nah, hari ini perjumpaan kita kali ini saya akan membicarakan bagaimana sejarah Tuha Put Gampung ini. Nah, sejarah Tuha Put Gampung ini tidak lepas daripada sejarah Islam awal di daerah Aceh. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang kronologi sejarah Tuha Put itu persis ya, dengan kejadian-kejadian yang ada, terutama dengan sejarah Aceh. Nah, saya akan menceritakan sekilas ya, bagaimana sejarah Tuha Put Gampung ini bisa tercipta ya. Nah, pada zaman dahulu ya, sebenarnya sih bukan pada zaman dahulu ya, kalau saya katakan itu sekitar abad ke-7 Masehi, sekitar abad ke-7 Masehi, itu Pangeran Salman dari Persia berlabuh di pesisir pantai Aceh. Kalau sekarang tepatnya itu di daerah Kabupaten Jempa, yang letaknya itu daerah di Pedada ya. Pada waktu itu di daerah pesisir Kabupaten Jempa atau di pesisir Pedada itu ada sebuah kerajaan Aceh yang belum memeluk Islam. Jadi masih agama Hindu ya, karena memang Aceh sebelum kedatangan Islam, masyarakat Aceh di sini dulunya menganut agama Hindu, sehingga sampai sekarang pun budaya-budaya dari agama Hindu masih ada dan masih melekat di masyarakat Aceh tanpa kita sadari. Tapi walaupun demikian itu tidak bertentangan dengan akidah dan ajaran Islam. Nah, kemudian apa hubungannya dengan Pangeran Salman dari Persia yang berlabuh
di pesisir pantai Aceh, tepatnya kalau sekarang di Kabupaten Beren atau di Kabupaten Jempa, tepatnya di pesisir pantai Pedada. Nah, singkat cerita secara garis besarnya aja saya ceritakan bahwa Pangeran Salman ini, karena memang beliau itu orang yang punya keilmuan yang baik, ya, punya ilmu strategi perang yang baik, sehingga masa-masa itu banyak peperangan-peperangan kecil yang dimenangkan oleh Pangeran Salman. Yang pada saat itu Pangeran Salman diangkat menjadi panglima perang di kerajaan tersebut. Dan lambat laun raja tersebut tertarik dengan Pangeran Salman dan menikahkan Pangeran Salman ini dengan putrinya. Pangeran Salman dengan putrinya menikah. Setelah mereka menikah, mereka pergi dari pesisir Pedada atau dari Kabupaten Jempa sekarang ini menuju ke daerah timur, ya. Jadi mereka tiba di pesisir pantai, kalau sekarang daerah Perla. Di daerah Perla ini Pangeran Salman dan istrinya itu mendirikan sebuah kerajaan kecil, kerajaan Perla, asal-usul kerajaan Perla. Dan pada waktu itu belum berdiri satu kerajaan Islam. Nah, berhubung karena memang lambat laun, ya, masyarakat di Perla ini juga sudah memeluk agama Islam, dan berjalannya waktu tahun demi tahun, Pangeran Salman ini dianugerahi 5 orang anak, 4 laki-laki dan 1 perempuan, yaitu Syahir Tanwi, Syahir Dauli, Syahir Pauli, dan Syahir Nui. Kemudian yang terakhir, yang perempuan, adalah Merah Mahdum Tansyuri. Nah, dari keempat anak laki-laki Pangeran Salman ini, semuanya mereka menjadi raja. Syahir Tanwi menjadi raja di Perla, menjadi raja Islam Perla pertama. Kemudian Syahir Poli menjadi raja Islam di, kalau sekarang itu daerah Aceh Besar, ya, Kabupaten Aceh Besar. Kemudian Syahir Dauli, kalau sekarang beliau daerah Sigli atau daerah Pidi, Kabupaten Sigli, jadi raja daerah situ. Kemudian yang terakhir Syahir Nui kembali ke kerajaan kakeknya di pesisir pantai Pedada atau Kabupaten Jempa saat ini menjadi raja di sana. Nah, sedangkan Merah Mahdum Tansyuri dinikahkan oleh abangnya Syahir Tanwi, ya. Jadi Merah Mahdum Tansyuri ini tinggal bersama abang yang pertama di Perla. Nah, saat mau balik, kalau menurut sejarah-sejarah yang berkembang itu, ya, Islam masuk ke Nusantara itu melalui pedagang, ya, dari Gujarat, India, dari Arab, dari Persia, ya. Jadi singkat cerita, dinikahkanlah dengan seorang Arab atau bangsawan Arab, seorang ulama, saya katakan dengan seorang ulama. Inilah yang nantinya melahirkan dari pernikahan Merah Mahdum Tansyuri dengan seorang ulama yang berasal dari Arab ini, melahirkan Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah, yaitu Raja Islam pertama Asia Tenggara, yaitu Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah. Jadi Sayyid, jadi kalau Sayyid itu, kalau di Aceh Sayyid itu berarti
nasabnya seseorang yang memang nasabnya itu bersambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi yang nasabnya tersambung kepada Rasulullah itu ada dua jalur. Yang pertama Syahid, kemudian yang kedua Syarif. Nah, kalau Syahid itu untuk laki-laki panggilannya, kalau untuk wanita itu Sayyidah. Nah, kalau Syarif, kalau untuk laki-laki, kalau panggilannya, kalau untuk yang perempuan itu Syarifah. Sehingga kalau sekarang ini banyak Syahid, kemudian yang wanitanya Syarifah. Jadi sejarahnya karena memang Syahid dan Syarifah ini masih satu keluarga, kita katakan, jadi masih suka menikahkan antara Syahid dan Syarifah. Jadi sebenarnya Syahid dan Syarifah itu masih sedarah karena satu keturunan, yaitu bersambung jalurnya kepada Rasulullah. Kenapa ada dua jalur Syahid dan Syarifah? Syahid ini berasal dari keturunan Al-Husain, yaitu cucu Nabi atau anak daripada Siti Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kemudian Syarif itu berasal dari keturunan Al-Hasan, juga cucu Rasulullah, anak daripada Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi Syarif dan Syahid ini adalah bersaudara. Karena apa? Al-Hasan adalah yang tertua dan Al-Husain yang kedua, anak yang laki-laki yang kedua. Jadi begitulah sejarah singkatnya tentang Tuha Put Gampung. Jadi berhubung Syahir Tanwi, Syahir Pauli, Syahir Dauli, dan Syahir Nui menjadi raja di 4 wilayah, mereka dikenal dengan Tuha Put. Jadi 4 orang yang dituakan atau 4 orang yang mumpuni, baik itu dalam keilmuan agama, strategi perang, dan seni budaya. Jadi inilah cikal bakal sejarah kenapa ada istilah Tuha Put Gampung. Jadi sejarahnya seperti itu. Kemudian kenapa saya katakan berkaitan dengan sejarah Islam di Aceh? Karena Syahir Tanwi pada saat itu adalah raja Islam, raja yang beragama Islam di Perla setelah ayahnya Pangeran Salman. Nah, kemudian kepada anaknya Said Maulana Abdul Aziz Shah itu sudah terbentuk sebuah kerajaan Islam yang besar. Karena untuk menciptakan atau membuat sebuah kerajaan, ya, itu tidak membutuhkan waktu yang singkat. Itu butuh waktu yang lama, bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun, sehingga terciptalah sebuah kerajaan Islam. Karena tidak langsung, ya, karena ketika para penyebar agama Islam datang ke pesisir Aceh, mereka menyebarkan itu dengan perlahan, dan masyarakat Aceh karena memang sudah punya agama, sudah beragama, agama Hindu pada saat itu, jadi pelan-pelan menerima, dan mereka menerima juga tidak dalam waktu singkat. Jadi bukan ketika datang Pangeran Salman yang beragama Islam terus dalam seminggu atau setahun dapat mengislamkan semua, ya, kemudian dalam tempo singkat 10 tahun itu terbentuk kerajaan se-Asia Tenggara. Itu mustahil, ya, kecuali memang kuasa dan kehendak Tuhan. Namun semuanya tetap butuh proses. Nah, jadi butuh waktu yang cukup panjang untuk membentuk sebuah kerajaan, bahkan bisa mencapai 100 tahun untuk
membuat sebuah kerajaan. Kenapa? Karena mustahil dan akal juga menolak kalau kita begitu datang, ayo masuk Islam, ayo masuk Islam, ayo. Ya, jadi siapa yang kita ajak masuk Islam tanpa adanya dialog, tanpa adanya diskusi, tanpa adanya tukar pendapat. Nah, di saat kita diskusi, di saat kita dialog, di saat kita jajak pendapat, sharing ya dengan masyarakat di sini, masyarakat setempat, masyarakat pribumi, ya, dengan keterbatasan bahasa, budaya, ya, dan adat istiadat, itu juga harus dipelajari. Jadi tidak waktu yang singkat dalam hal ini. Makanya untuk membentuk atau membangun sebuah kerajaan itu butuh waktu bertahun-tahun, puluhan tahun, bahkan bisa mencapai ratusan tahun. Dan semua kerajaan seperti itu. Semua kerajaan di dunia seperti itu. Jadi tidak dengan mudah mendirikan kerajaan itu. Seperti kita membalikkan telapak tangan. Jadi butuh waktu yang sangat panjang. Jadi saudara-saudara dan teman-teman sekalian, begitulah sejarah Tuha Put Gampong. Makanya di Aceh ada istilah Tuha Put Gampong, dan fungsi Tuha Put Gampong ini untuk sebagai dewan pengawas, ya, sebagai dewan pengawas, dewan pertimbangan, ya, di kampung atau di desa masing-masing. Jadi seperti itulah sejarahnya, sejarah singkat ya. Kalau sejarah panjangnya itu bisa ya panjang, sampai pagi juga bisa kita ngomong, tapi ya sayanya yang nggak sanggup ngomong sampai pagi, pasti ngantuk jadinya. Apalagi tidak ada lawan bicara ya. Lawannya cuma pakai kamera HP ya. Jadi seperti itulah saudara-saudara, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi manfaat, menjadi pelajaran, dan menjadi wawasan bagi kita semua, terutama saya pribadi, untuk bahan mengingat kembali. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat walafiat. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.